warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat sunat tarawih insyaallah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada malam keempat di bulan Ramadan. Artinya sudah 3 hari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga selesai setelah rukun sholat, yakni melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita mulai awal Ramadan hari Kamis kemarin sampai hari ini, bahkan nanti hari-hari selanjutnya, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dihindarkan dari apa-apa yang telah membatalkan pahala puasa kita. Hadirin jamaah sekalian, dalam kesempatan ini saya akan bacakan satu hadis yang berasal dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada bulan Ramadan, uqtiyat ummati fi syahr Ramadan khamsa khisalin, telah diberikan kepada umatku pada bulan Ramadan 5 perkara. Lam tu'ta ummatun qablaha, yang 5 perkara ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang dahulu. Jadi para jamaah sekalian, bukan hanya kita yang diwajibkan puasa di bulan Ramadan, tapi umat-umat dahulu mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya umat itu diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Contoh saja, puasanya Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Puasanya Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, Allah perintahkan puasa, sehingga Nabi Yunus begitu keluar dari perut ikan, Allah sudah siapkan buka puasanya di pinggir pantai. Begitu juga Nabi Musa, para jamaah sekalian. Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum menerima wahyu, mendapatkan kitab Taurat yang berada di Gunung Turisina, Nabi Musa beserta kaumnya diwajibkan puasa selama 40 hari 40 malam. Ini yang paling berat para jamaah sekalian. Jadi Nabi Musa itu puasanya 40 hari, bukan hanya 1 bulan. Bahkan Nabi Musa puasanya 40 hari siang malam. Jadi bukannya cuma waktu subuh saja. Walaupun begitu, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling dimuliakan adalah umat Muhammad kita semuanya, yang puasanya cuma 30 hari, mulai dari terbitnya fajar pagi hari sampai terbenamnya matahari. Kita pun dibebaskan untuk makan apa saja. Allah berfirman kepada Nabi Musa, yang disabdakan Nabi Muhammad, bahwa umat Muhammad nanti akan diberikan 5 perkara di bulan Ramadan, yang 5 perkara ini tidak pernah diberikan umat-umat yang lain. Apa yang pertama? Khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski, bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu, Pak, lebih harum daripada minyak kasturi. Ini kalau dipahami secara langsung tidak masuk akal. Orang berpuasa di mana-mana itu baunya pasti tidak enak, pasti kaci. Tapi kenapa Rasulullah bilang bahwa bau orang puasa mulutnya itu melebihi harumnya minyak kasturi? Apa maksudnya ini? Ini Pak, hadis harus kita pahami secara luas. Tidak boleh kita pahami hadis ini secara teknya. Kalau secara teknya tidak mungkin, orang puasa itu pasti baunya tidak enak.
bagaimana baunya wangi, mulai pagi tidak makan sampai sore, pasti tidak enak. Nah, di sini berarti orang puasa itu Pak diharuskan menjaga mulut kita. Ya. Jadi justru artinya jangan sampai mulut ini berbicara seenaknya. Karena pahala puasa itu Pak ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang 4 ini berada di mulut kita, tergantung mulut kita. Apa yang pertama? Bohong, penyakit mulut. Kedua, ghibah atau gosip. Ketiga, namimah, mengadu domba. Keempat, wal yaminul ghanus, yaitu sumpah palsu. Ini semuanya Pak ada di mulut kita. Kalau kita tidak mampu menjaga mulut kita, maka harumnya mulut kita ini akan hilang sendirinya. Jadi ingat, ketika kita bulan puasa, jaga kita punya mulut. Kalau tidak mampu berkata bagus, mending diam. Tapi usahakanlah ketika bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran dan Ramadan tidak bisa dipisahkan para jamaah sekalian. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, menjaga mulut itu sungguh sangat susah. Tidak sedikit dan banyak sekali di negeri ini gara-gara tidak mampu menjaga mulutnya, maka kegaduhan di masyarakat sangatlah banyak ditimbulkannya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini momentum kita menjaga mulut kita agar mulut ini senantiasa harum baunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulai pagi hari sampai malam maghrib. Inilah tujuan puasa. Yang pertama adalah menjaga mulut kita. Yang kedua, keutamaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad waktu puasa adalah wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yaftiru. Semua para malaikat mulai fajar sampai maghrib ini selalu beristighfar kepada Allah para jamaah sekalian untuk kita yang berpuasa. Apa artinya? Artinya ketika kita puasa, perbanyaklah beribadah kepada Allah. Jangan cuma tidur. Walaupun ada pepatah mengatakan bahwa naumus shaimi ibadatun, bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi lebih bagus kita pergunakan betul-betul keadaan puasa ini untuk beristighfar, untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma hanya tidur saja para jamaah sekalian. Kalau kita puasa cuma tidur saja, berarti itu tidak ada bedanya kita dengan puasanya hewan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, pada siang hari sampai malam para malaikat itu selalu beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu yang notabene kita ini umat Muhammad, hanya malaikat yang memintakan ampun kita kepada Allah, sementara kita tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa tusufita fihi maradu syayatin fala yakhlisuna fihi lama kana yakhlisuna fihi. Pada hari Ramadan bulan puasa ini para jamaah sekalian, setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ini? Bahwa ketika kita di bulan Ramadan, ingatlah setan aja sudah dibelenggu dan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim perbanyaklah ibadah. Jangan terlalu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur para jamaah sekalian, wali kota kita, Kota Goa khususnya, ini melarang untuk diadakan hiburan malam pada bulan Ramadan. Ini kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pemerintahan kita masih sangat menghargai umat muslim
yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, dengan adanya para setan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita diharuskan jangan terlalu banyak berbuat dosa ketika pada bulan Ramadan. Karena ingat bahwa kebaikan di bulan Ramadan, satu aja kebaikan itu Allah lipat gandakan mulai dari 10 sampai 700. Begitu juga ketika kita berbuat dosa, Allah pun akan melipat gandakan dosa kita mulai 10 sampai 700. Ini yang ketiga para jamaah sekalian. Yang keempat, wa yuzainullahu kulla yaumin jannatahu. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan surganya untuk berhias diri selama orang itu masih melaksanakan ibadah puasa. Artinya kalau seseorang di bulan Ramadan sampai tidak puasa 1 hari saja, maka surga itu akan berhenti untuk berhias diri. Karena para jamaah sekalian, seseorang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan 1 hari saja tanpa uzur yang dibenarkan oleh syarak, maka tidak bisa diganti dengan puasa di lain Ramadan selama 1 tahun. Jadi kalau kita puasa 1 hari Ramadan, kita batalkan 1 kali, kita ganti dengan puasa selain Ramadan selama 1 tahun, nilai pahalanya tidak akan sama seperti ketika kita puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, puasa Ramadan ini adalah rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggota kita, anak istri kita pun tidak tahu apakah kita masih berpuasa atau tidak. Karena puasa itu adalah ibadah rahasia yang tidak bisa diketahui kecuali dengan orang-orang itu sendiri, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa yaghfirullahu fi kulli lailatin, dan Allah Subhanahu wa taala para jamaah sekalian, setiap akhir malam Allah senantiasa mengampuni dosa kita ketika kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan diikuti dengan melaksanakan sholat sunnah tarawih, sholat malam, maka Allah akan mengampuni dosanya yang sudah terlalu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, Ramadan masih berada di hadapan kita. Marilah kita perbanyak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi bahwa kebaikan di bulan Ramadan 1 saja Allah akan lipat gandakan mulai 10 sampai 700. Dan begitu juga ketika kita melaksanakan dosa di bulan Ramadan, maka dosa itu pun akan dilipat gandakan Allah dengan yang sama. Oleh karena itu para jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini seharusnya kita sebagai umat muslim selalu menjaga diri kita agar puasa kita selamat dari pagi sampai malam dan tidak tercampuri dengan dosa-dosa yang bisa membatalkan pahala puasa. Demikianlah para jamaah sekalian 5 perkara yang diberikan Allah kepada kita yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Semoga para jamaah sekalian pada malam hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat sunat tarawih berjamaah, dan akhirnya semuanya kita berdoa semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan sekian, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.